Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwi Suryanti, saya dari SMP Darel Salam Kabupaten Bogor. Saya adalah salah satu CGP Angkatan ke-8. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas kelompok dari unggah tugas ruang kolaborasi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan fasilitator dan pengajar praktik kami, yaitu Ibu Dwi Kartini sebagai fasilitator dan Bapak Yopian Lapri sebagai pengajar praktik kami. Kami adalah kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang, diantaranya saya sendiri, Wiwi Suryanti, kemudian Bapak Iran Sutiawan, kemudian yang ketiga Bapak Kamaludin, dan yang keempat Bapak Kusma Gumarang. Berikut adalah hasil diskusi dari kelompok kami, unggah tugas ruang kolaborasi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Berikut ini skenario pembelajaran berdiferensiasi yang kami pilih. Situasi keempat yaitu level SMA. Ibu Derana adalah seorang guru biologi SMA. Ia mengajarkan murid-murid kelas 10. Adapun tujuan pembelajarannya adalah murid dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Karena situasi sedang pandemi, Bu Derana kemudian menggunakan metode flip learning, di mana sebelum pertemuan daring dengan guru, ia meminta murid-muridnya untuk mempelajari dulu materinya. Bu Derana telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya. Di dalam paparan ini, Bu Derana menjelaskan tentang konsep kunci dari keanekaragaman hayati dan tingkatannya, yaitu keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik. Ibu Derana juga menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber yang ia sediakan misalnya artikel dari koran, video-video dari KHT, WWF, Greenpeace yang ia ambil dari internet. Untuk membantu murid-muridnya belajar mandiri, Bu Derana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Setelah tahapan belajar mandiri, murid-murid kemudian diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya. Ibu Derana memastikan setiap anak mendapatkan umpan balik dari temannya. Ibu Derana lalu meminta murid membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi sebelum mereka masuk ke tahapan pembelajaran sinkron melalui pertemuan Google Meet. Dalam tahap forum diskusi sinkronus, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk memulai. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diantaranya yang pertama, tingkatan keanekaragaman hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu? Mengapa? Kemudian yang kedua, kapan terancamnya keanekaragaman hayati ekosistem dapat mengancam keanekaragaman hayati spesies dan genetis? Mengapa? Kemudian yang ketiga, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang dapat memperkaya materi dan pemahaman murid akan konsep. Selama proses diskusi daring, Ibu Derana mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang tampak belum paham. Di akhir diskusi, Bu Derana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati, sekaligus berikut rekomendasi penanganannya. Bu Derana memperkenankan murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Bentuk paket info digital pun bebas sesuai kenyamanan murid, misalnya video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan lain sebagainya. Asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah didiskusikan bersama. Murid kemudian bekerja secara mandiri, berdasarkan tenggat waktu yang telah disediakan. Selama murid-murid bekerja, Bu Derana juga menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Di dalam slot waktu khusus ini, Bu Derana menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan banyak contoh.
Berikut ini hasil analisis skenario pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Kemudian yang kedua, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Yang ketiga, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami memberikan jawaban sebagai berikut. Yang pertama, dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Ibu Derana yaitu yang pertama, kesiapan belajar murid, yang kedua, minat belajar murid, dan yang ketiga, profil belajar murid. Kita akan menjelaskan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar. Ibu Derana menggunakan metode pembelajaran flip learning di mana Bu Derana memenuhi kesiapan belajar peserta didik melalui pemberian materi lebih awal berupa sumber belajar. Adapun pilihan yang ditawarkan diantaranya artikel dari koran, video dari KHT, WWF, Greenpeace yang diambil dari internet. Selanjutnya yang kedua, kebutuhan belajar berdasarkan minat. Peserta didik diberikan kesempatan untuk melakukan literasi mandiri dan memilih sumber belajar sesuai dengan minat belajar mereka. Adapun tawaran pilihannya diantaranya adalah artikel dari koran, video-video dari KHT, WWF, Greenpeace yang diambil dari internet. Selanjutnya yang ketiga, kebutuhan pemenuhan profil belajar murid. Bu Derana menggunakan pendekatan preferensi lingkungan belajar peserta didik. Hal ini ditujukan pada kegiatan Bu Derana memperkenankan murid memilih sendiri lokasi penelitiannya berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Selanjutnya, cara menentukan kebutuhan belajar peserta didik. Untuk menentukan kebutuhan belajar peserta didik yang Ibu Derana lakukan adalah dengan membagi metode pembelajaran yaitu dengan sinkronus dan asinkronus. Sinkronus untuk memberikan pemahaman awal materi yang diwadahi dengan berbagai jenis literatur, yaitu video dan tulisan untuk memenuhi gaya belajar peserta didik. Kemudian dalam proses pembelajaran asinkronus, Bu Derana melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi secara proses melalui pembagian waktu khusus setiap kelompoknya untuk berdiskusi dengan Ibu Derana dan ditambahkan pula dengan produk yang berbeda pada setiap kelompoknya, yaitu pemilihan segi lokasi. Selanjutnya, cara menentukan kebutuhan belajar peserta didik berdasarkan profil belajar murid. Memberikan tantangan kepada murid untuk membuat paket info digital berupa video, poster, tulisan, dan lain sebagainya dalam menganalisis. Kemudian yang kedua, berdasarkan minat belajar murid. Minat belajar berdasarkan sumber dan bahan ajar yang sudah disediakan secara variatif. Kemudian berdasarkan kesiapan belajar murid, yaitu pembelajaran menggunakan metode flip learning, sinkronus dan asinkronus. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Strategi pembelajaran berdiferensiasi ada 3, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Yang pertama, diferensiasi konten. Ibu Derana sangat memperhatikan kesiapan belajar, di mana sebelum pertemuan daring, ia meminta murid-muridnya untuk mempelajari dulu materinya. Bu Derana telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya. Dalam proses pembelajaran dan pemberian tugas, Bu Derana menyesuaikan dengan minat belajar dan profil belajar murid. Yang kedua, diferensiasi proses. Pada tahap ini, Bu Derana sangat memperhatikan skenario proses pembelajaran sesuai dengan yang telah disampaikan pada sesi apersepsi, sehingga tujuan pembelajaran bisa dicapai secara maksimal dan tetap berpihak pada murid. Yang kedua, Bu Derana menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaian masih memerlukan bantuan. Di dalam slot waktu khusus ini, Bu Derana menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan banyak contoh. Selanjutnya yang ketiga, diferensiasi produk.
Diferensiasi produk yaitu dalam bentuk paket info digital bebas sesuai kenyamanan murid, misalnya video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya. Asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah didiskusikan bersama. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Bu Derana melakukan penilaian dengan penilaian dalam 3 perspektif. Yang pertama, untuk membantu murid-muridnya belajar mandiri, Bu Derana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu, assessment as learning. Kemudian yang kedua, kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban 2 temannya, assessment for learning. Kemudian yang ketiga, memberikan pertanyaan pemantik, assessment as learning. Demikian tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Unggah tugas ruang kolaborasi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mudah-mudahan hasil diskusi kelompok kami ini bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.